Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran saya animasi 2D dan 3D. Untuk materi kedua yaitu masih tentang prinsip dasar animasi. Oke, baik, langsung saja kita ke materi kedua. Jadi 12 prinsip dasar animasi. Dengan saya Deslian Muhammad Fadilaskom. Langsung saja kita ke materi kedua. Materi ini yaitu mengenal dulu prinsip dasar animasi pada tahun 1981 melalui buku The Illusion of Life. Basic Animation menunjukkan 12 prinsip animasi dengan tujuan menciptakan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Prinsip animasi tersebut diciptakan atas dasar sebagai teori dasar yang bersifat wajib dimiliki dan dikuasai oleh para animator untuk menghidupkan karakter animasinya. Prinsip animasi ini didefinisikan oleh Thomas dan Ollie Johnston. Baik, ini agak saya percepat karena memang materinya banyak. Untuk jumlah belajar masih sama, siswa mampu memahami dan membuat animasi 2D vektor dengan prinsip dasar. Oke. Ini dia, dasarnya ada 12, quest dan stretch, kemudian 2 anticipation, 3 staging, 4 strike, hide action, and post to post, dan seterusnya. Langsung saja kita untuk yang pertama, yaitu squash and stretch. Ini animasi yaitu penambahan efek lentur pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Di sini bisa dilihat ya, itu kira-kira pengertiannya. Kemudian selanjutnya yaitu anticipation. Anticipation juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Seorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badan terlebih dahulu. Ini gambarnya bisa dilihat. Kalau dia manusia ya berarti harus membungkukkan badannya, kemudian ancang-ancang untuk lompat atau lari. Selanjutnya yang ketiga, untuk staging. Dalam animasi mengikuti bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebuah atau keseluruhan scan. Ini untuk interaksi ya, bisa dilihat gambarnya. Kemudian ada 4 strike ahead action and post to post. Ya, strike ahead ini dari sisi resort dan pekerjaannya ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama, strike ahead action yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame. Kemudian yang satunya itu menggambar pada keyframe tertentu, kemudian nanti akan mengikut selanjutnya. Gambarnya yang ini penguin, kemudian kalau yang strike ahead itu yang bola ini. Selanjutnya yaitu follow through and overlapping action. Ini juga ada 2. Ada allotrop dan overlapping action. Kalau allotrop ini adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seorang telah berhenti bergerak. Ya, mungkin bajunya ya, atau rambutnya. Kemudian overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahulukan. Contoh, kelinci melompat, saat setelah melompat telinganya masih bergerak meskipun gerakan utama lompat yang telah dilakukan. Contoh, rambut bergerak, otomatis dia akan bergeraknya lebih lambat. Oke, untuk nomor 6, slow in and slow out. Slow in and slow out ini menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki kecepatan dan pelambatan yang berbeda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Contoh, slow in di atas ya. Bisa dilihat samping. Dan ada 7, ini untuk ARCS, beranimasi seperti tubuh pada manusia, binatang atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pada pola jalur main tersebut arc. Nah, ini bergeraknya termasuk lingkaran alif atau parabola, sehingga contoh arc juga lintasan tangan saat melempar bola dan lintasan gerak bola di udara.
Oke, untuk selanjutnya yaitu secondary action. Secondary action ini ada contohnya ya. Secondary action adalah gerakan tambahan yang dimaksud untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik, mungkin lebih nyata ya. Contohnya ketika seorang berjalan, gerakan utamanya tentu adalah melangkahkan kaki sebagaimana berjalan seharusnya. Namun sambil berjalan, seorang figur atau karakter animasi dapat sambil mengayunkan tugasnya tangannya ya. Gerakan mengayunkan tangan inilah yang disebut secondary action untuk menggerakkan berjalan. Kemudian selanjutnya yang ke-9, timing and spacing. Grim News, salah seorang animator Disney, pernah berkata animasi adalah tentang timing dan spacing. Contoh timing menentukan pada detik berapa sebuah objek karakter berjalan sampai tujuan atau berhenti. Contoh spacing menentukan kepadatan gambar yang pada animasi akan berpengaruh pada kecepatan gerak. Dilihatin, bisa dilihat gambarnya. Kemudian ada exaggeration. Ini juga hampir sama dengan tadi. Di sini merupakan mendramatisir animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang sifatnya hiperbolis. Ini untuk ekspresi ya. Kemudian ada solid drawing. Kemudian untuk solid drawing ini kemampuan gambar sebagai dasar utama animasi memegang peranan penting yang menentukan baik proses maupun hasil. Prinsip menggambar akan menghasilkan animasi lebih peka sebuah objek gambar berbentuk sedemikian rupa sehingga harus sebuah objek, volume, kepercayaan dan konsistensi kualitas gambar bentuk karakter. Kemudian ada juga depth atau daya tarik karakter yang ke-12 terakhir. Setiap karakter dalam animasi harus mempunyai daya tarik yang unik yang membedakannya dengan karakter yang lain. Bisa saja satu karakter terlihat unik dari sisi desain atau dari caranya menunjukkan ekspresi pribadinya. Ini untuk ekspresi ya. Kesimpulannya, prinsip digunakan pada saat animator akan membuat sebuah animasi 2D atau 3D. Kedua 12 prinsip ini harus selalu digunakan karena dalam pembuatan animasi 12 prinsip yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah animasi yang hidup. Ke-12 prinsip melalui dasar-dasar gerak, pengaturan waktu, pengkayaan visual sekaligus teknis pembuatan sebuah animasi. Jika salah satu dari prinsip ini tidak ada, maka animasi yang dibuat akan terkesan berbeda, namun tetap bisa dibuat animasi. Demikian untuk materi yang kedua, prinsip dasar animasi. Semoga bermanfaat. Nanti ada 5 soal yang akan saya sampaikan di dalam deskripsi video.